Coba ya bayangkan ada seorang anak duduk diam mematung di dalam kelas. Dia tidak berani bertanya apalagi menyanggah omongan gurunya yang dirasa mengusik pikirannya. Ia tidak mengerti, ia takut dinilai tidak sopan, apalagi sampai dianggap pembangkang. Gurunya tidak merasa. Guru itu berdiri seperti hakim, bicara menerangkan pelajaran dari awal sampai akhir. Sementara murid-murid mencatat, mendengarkan lalu pulang. Begitu setiap hari. Ironinya, sekolah model begini bukan sekolah zaman dulu. Sekolah model begini masih ada sampai hari ini. Di era digital, ketika semua sudah bisa dilakukan dengan AI misalnya. Tapi sayangnya pendidikan kita masih tersandera dengan mentalitas kerajaan. Inilah wajah pendidikan Indonesia yang jarang kita sadari. Penuh struktur hierarki, minim dialog, dan alergi terhadap perbedaan suara. Sudah saatnya kita bertanya apakah sistem pendidikan kita benar-benar merdeka atau malah masih hidup dalam bayang-bayang feodalisme. Gaya banget. Tapi sabar dulu, kalau kamu merasa sistem pendidikan kita hari ini masih penuh kasta, masih lebih penting menghormati simbol daripada menghargai pemikiran, kamu wajib nonton video ini sampai habis. Klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi karena di channel ini kita bedah pendidikan pakai logika, bukan pakai mitos. Jangan lupa tulis juga opini kamu di kolom komentar. Apakah menurut kamu sekolah kita atau kampus kita masih feodal? Sebenarnya, apa sih feodalisme itu? Simpelnya begini, feodalisme adalah struktur sosial yang kaku, hierarkis, dan menempatkan kekuasaan di tangan segelintir elit. Dan sekarang, coba kita lihat kondisi sistem pendidikan kita. Guru punya otoritas absolut, murid cuma jadi pendengar, kepala sekolah seperti tuan tanah, kebijakan pusat seperti raja yang tidak bisa dibantah. Siswa yang aktif bertanya dianggap mengganggu atau sok tahu, tapi siswa yang pasif malah dibilang sopan. Bahkan sampai hari ini masih banyak sekolah yang mewajibkan gaya potongan rambut yang sama. Sepatu harus hitam, kaos kaki harus tinggi bagi perempuan sampai dengan sikap duduk dengan aturan lebih ketat daripada sistem militer. Kalau beda sedikit dihukum atau malah dicap pembuat onar. Di sisi lain, suara guru juga sering dikecilkan oleh birokrasi. Kepala sekolah harus patuh pada dinas. Dinas pun harus patuh pada kementerian. Kementerian harus patuh pada yang punya kekuasaan politik. Nah, kalau semua tunduk ke atas, lalu siapa yang mendengar suara di bawah? Pendidikan itu harusnya bukan soal kekuasaan, tapi tentang pembebasan. Di negara kita masih banyak pola pikir yang mewarisi feodalisme. Seperti nilai lebih penting dari proses, kepatuhan lebih dihargai dari keberanian berpikir, dan guru berdiri di podium bukan di tengah-tengah murid. Padahal pendidik sejati bukanlah orang-orang yang paling banyak bicara, tapi yang mampu membimbing. Dan mirisnya, sistem pendidikan yang feodal ini diam-diam melatih anak-anak menjadi pekerja patuh, bukan pemikir bebas. Kalau dari kecil terbiasa takut salah, bagaimana mereka akan berani mencipta? Apakah nggak bahaya kalau dibiarkan terus? Jawabannya tentu saja bahaya banget. Bahaya pertama, akan sangat minim inovasi. Sistem yang kaku membuat guru takut bereksperimen. Lebih aman ikut template yang sudah ada daripada mencoba pendekatan baru. Akhirnya pembelajaran menjadi monoton dan siswa menjadi pasif. Bahaya kedua, akan tumbuh ke generasi yang takut salah. Feodalisme membentuk generasi yang anti kritik, takut bertanya, takut beda pendapat. Padahal Indonesia butuh orang-orang yang bisa berpikir bebas dan berani bertindak. Bahaya nomor 3 yang mengancam kalau sistem feodalisme terus diterapkan adalah kesejahteraan guru akan dikesampingkan. Guru sering diposisikan sebagai pelayan sistem, bukan subjek perubahan. Bukannya diberdayakan, mereka malah dibebani administrasi. Disuruh dievaluasi dari angka saja. Feodalisme itu mencabut esensi pendidikan, hubungan manusia yang saling menguatkan untuk tumbuh bersama. Sistem feodal yang merajalela ini banyak sekali contohnya.
Salah satunya seperti aturan sekolah yang tajam ke pelajar tapi tumpul ke pengajar. Ketika siswa datang terlambat, ia terpaksa menerima hukuman. Bahkan namanya harus rela dicatat di buku sebagai perilaku buruk. Tapi inkonsistensi pada guru yang membuat aturan itu. Kasus yang terjadi di sekolah menampilkan para guru yang tidak malu datang ke sekolah walau di waktu yang terlambat. Metode pengajaran konvensional ini menempatkan guru sebagai pemilik ilmu, sedangkan siswa hanya dianggap sebagai objek pasif yang menadahkan tangan meminta pewarisan keilmuan. Tentu saja ini adalah penyakit karena tidak selaras dengan skill yang harus dimiliki di abad ke-21 ini, yaitu 4C. Critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, collaboration. Terus gimana caranya biar kita bisa memutus rantai feodalisme ini? Kali ini saya merasa agak sulit untuk memberi solusi sepihak. Perlu langkah bersama dari seluruh tatanan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan dalam pendidikan yang ada di tanah air kita ini. Seperti apa? Pendidikan yang bersih dari feodalisme, korupsi, nepotisme. Pendidikan yang berakar pada ekosistem segar antara guru dan murid saling berdialog, berpikir kritis, dan dapat menjalankan kurikulum yang seharusnya dengan tidak hanya berputar pada mendengar, menulis, dan menghafal. Dan dari pemikiran saya yang sesederhana ini, saya punya 4 cara yang mungkin bisa diterapkan supaya sistem feodal stop di generasi kita saja. Cara pertama, ubah hubungan guru dengan murid dari monolog ke dialog. Maksudnya begini, guru biar saja tetap memimpin di kelas, tapi bukan diktator. Dorong diskusi apresiasi pendapat yang berbeda dan ajarkan critical thinking, pikiran-pikiran kritis dan kreatif. Kedua, reformasi budaya sekolah. Sekolah itu bukan tempat menghafal, tapi ruang eksplorasi. Bebaskan ekspresi mereka melalui project lab, olahraga, seni, bahkan debat. Ketiga, berikan ruang kebebasan akademik untuk guru. Guru bukan hanya pelaksana kurikulum, tapi penafsirnya. Berikan pelatihan, kurangi beban administratif, dan izinkan adaptasi lokal. Keempat, pendidikan bukan soal kerapian seragam atau angka tinggi di rapor. Tapi pendidikan itu tentang pertumbuhan nalar empati dan keberanian moral. Budaya menghormati otoritas di lingkungan pendidikan adalah bagian dari nilai-nilai feodal yang ikut berkontribusi dalam pembatasan kemampuan berpikir kritis. Di lingkungan sekolah, karena guru dan kepala sekolah dianggap sebagai figur yang tidak bisa dipertanyakan, membuat peserta didik ogah untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat yang berbeda. Feodalisme dalam pendidikan dapat mengakibatkan stagnasi, inovasi. Ketika semua keputusan terpusat pada segelintir orang atau hierarki teratas dan suara dari level bawah pun tidak didengar, kemungkinan untuk mengkritisi pembelajaran sampai mengkritik kebijakan menjadi sangat terbatas. Sudah pasti hal seperti ini akan berakibat pada kualitas pendidikan yang menurun. Peserta didik tidak dilatih untuk berpikir kritis dan inovasi, suatu hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Feodalisme dalam pendidikan bukan hanya soal struktur, tapi soal cara pandang. Selama kita masih menganggap murid harus selalu patuh, guru selalu benar, dan kepala sekolah tidak boleh dibantah, maka pendidikan kita tidak akan maju. Kita perlu sistem yang menumbuhkan, bukan mengkerdilkan, yang memberdayakan, bukan memerintah, yang memerdekakan nalar, bukan membelenggu pikiran. Kalau sekolah masih saja mencetak generasi penurut, maka jangan heran kalau negara ini akan dipenuhi oleh warga yang takut berbeda dan takut berpikir. Dan seperti kata Tan Malaka, tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk membuat manusia pintar, tetapi membuatnya merdeka. Setiap hari karena semua butuh informasi.